bisa saya. Di sini mari kita kupas tuntas mengenai fikih muamalah. Nah, kita masuk pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, pengertian dari fikih muamalah itu sendiri itu apa ya? Pengertian fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Jika pengertian secara luas itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur manusia dengan kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dan sedangkan pengertian sempit yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh atau memperbanyak harta benda. Nah, perbedaan dari kedua pengertian tersebut itu kayak gimana? Perbedaan fikih muamalah secara luas dan secara sempit yaitu pada cakupannya. Jika secara luas cakupannya itu mencakup munakahat, warisan, pidana, politik, dan lain-lain. Nah, sedangkan secara sempit itu hanya mencakup tentang ekonomi saja. Kan sekarang udah zamannya modern ini ya, di era modern kayak gini tuh ruang lingkup fikih muamalah misalnya apa saja? Ruang lingkup fikih muamalah di era modern itu mencakup perbankan, terus asuransi, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, setahu aku tuh ada pembagian muamalah. Yang pertama tuh ada muamalah secara al-madiyah dan yang kedua tuh ada muamalah secara al-adiyah. Nah, kamu jelasin tuh kedua maksud dari muamalah tersebut. Yang pertama ada muamalah al-madiyah. Itu tuh muamalah yang mengkaji tentang objeknya. Jadi, misalnya benda ini tuh haram atau halal, nah ada manfaatnya atau tidak, ada mudaratnya atau tidak. Kita tuh harus beli benda yang halal agar diridhoi oleh Allah. Nah, yang kedua tuh muamalah al-adabiyah. Nah, ini tuh muamalah yang mengkaji tentang subjeknya. Jadi kayak ijab kabul, terus kerelaan, pendustaan, dan lain-lain. Nah, sikap Islam terhadap tradisi dan hukum Islam itu bagaimana? Sikap Islam ada tiga, yaitu yang pertama taklid, mempercayai. Contohnya tuh seperti wajiah, ibadah, dan lain-lain. Yang kedua itu taghyir atau memodifikasi. Contohnya seperti warisan dan poligami. Yang ketiga itu ada tabatil atau membatalkan, seperti riba. Sesi kedua. Nah, kali ini kita masuk ke kaidah dari hukum syariah. Apa sih kaidah dari hukum syariah itu? Nah, hukum itu dapat berubah sesuai dengan zaman, mengikut perkembangan zaman, sesuai dengan keadaan, tempat, dan juga menyesuaikan dengan aturan. Lalu apa saja sih contoh dari produk bank syariah? Nah, contoh produknya itu ada beberapa, kayak ada al-muzanib bidarib, musyawarah anggota dan kita, musyawarah kami kalian, dan ada beberapa produk lainnya. Lalu yang ketiga, bab ibadah dan muamalah nih. Apa sih perbedaan prinsip ibadah dan muamalah? Nah, untuk prinsip ibadah itu bersifat tetap, tidak dapat berkembang dan juga bersifat khusus. Nas-nas yang dipakai pun lebih rinci dan peluang istijab lebih sedikit. Sedangkan prinsip muamalah itu bersifat elastis, mengikuti perkembangan zaman dan juga nas-nas yang dipakai lebih umum atau general, serta tentunya peluang istijabnya lebih luas. Nah, jika tadi kita bahas prinsip, sekarang jelaskan kaidah dari ibadah dan muamalah. Nah, kaidah dalam ibadah itu pada dasarnya tuh haram, kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Sedangkan kaidah dalam muamalah tuh semua aktivitas muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pertanyaan terakhir yang akan menjadi penutup podcast kita pada hari ini nih guys. Apa sih hukum muamalah dalam Islam? Lalu kenapa Islam mengatur muamalah? Nah, hukum muamalah dalam Islam itu diperbolehkan. Kenapa Islam mengatur fikih muamalah? Karena kita sebagai umat manusia pada dasarnya butuh pegangan atau pedoman. Nah, fikih muamalah ini sebagai pedoman umat muslim untuk membedakan yang batil dengan yang sah, yang haram dengan yang halal. Nah, dalam perekonomian dan keuangan juga, supaya bisa mewujudkan perekonomian syariah. Wih, keren banget nih Kak penjelasannya.
Nah, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini ya. Tunggu episode kita Selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. Bye.